Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan tentang bagaimana pengantar teori kinetik gas. Jadi, media yang saya buat adalah tentang teori kinetik gas. Jadi, di sini bisa kita lihat bahwa misalkan ada suatu gas dalam ruang tertutup, kita tinjau gas adalah gas ideal. Jadi misalnya gas ideal ini memiliki berapa sifat. Yang pertama, setiap partikel mempunyai massa yang sama besar. Kemudian yang kedua, antara partikel satu sama lain dengan partikel lain tidak mempunyai gaya tarik menarik. Artinya, partikel dalam satu ruang atau wadah ini dia bergerak bebas. Kemudian yang ketiga, ukuran partikel sangat kecil dibandingkan dengan jarak antara dua partikel. Kemudian yang ketiga, gas selalu memenuhi hukum Boyle atau Boyle-Gay-Lussac. Kemudian, jika partikel menumbuk suatu dinding, maka akan tumbukan menjadi lenting sempurna. Jadi dia memantul ketika dia memantul di dinding pada suatu ruang. Baik, selanjutnya, adapun kompetensinya yaitu memahami teori kinetik gas, memahami hubungan tekanan dan energi kinetik gas, memahami teori ekipartisi energi, dan menghitung energi dalam gas dalam suatu sistem. Oke, itu untuk pengantar. Adapun materinya yang pertama tentang tekanan gas. Nah, pada layar tampak partikel gas yang bergerak dalam kotak tertutup. Partikel gas tersebut memberikan tekanan terhadap dinding. Biasanya, tekanan pada bidang X, Y, dan Z sama dengan P, tekanan di P dengan arah sumbu X dengan tekanan di arah sumbu Y dan di arah tekanan sumbu Z. Nah, sehingga besar tekanan pada dinding bisa dihitung dengan persamaan berikut. Bisa kita lihat pada layar. Nah, bisa kita lihat seperti ini persamaannya. Kemudian kalau kita tinjau persamaan di atas, maka ada hubungan antara besar tekanan dengan energi kinetik. Bagaimana besarnya energi kinetik sistem yang berisi gas dalam ruang tertutup ini. Oke. Selanjutnya, kelajuan rata-rata. Nah, sebenarnya kecepatan atau laju setiap partikel gas tidak sama. Bila ada sejumlah partikel dan laju masing-masing partikel, maka laju rata-rata bisa dihitung, di mana laju rata-rata sama dengan laju partikel 1 ditambah partikel 2 dan seterusnya dibagi dengan jumlah partikel yang ada di dalam kotak ini. Maka bisa dihitung berapa kelajuan rata-rata partikel. Kalau kita perhatikan pada tampilan layar, ada beberapa kelompok partikel yang memiliki kelajuan yang sama, ditandai dengan warna. Jadi warnanya yang warna hijau dengan hijau itu kelajuannya sama. Kemudian warna hijau dengan warna merah itu kelajuannya berbeda karena di sini saya membedakan antara kelajuan dengan warna setiap partikel. Nah, sehingga untuk menghitung kelajuan efektif partikel bisa kita hitung dengan persamaan berikut. Kemudian selanjutnya ekipartisi energi. Nah, setiap partikel yang bergerak secara translasi, secara rotasi, dan secara vibrasi. Dengan demikian, partikel tersebut memiliki energi kinetik rotasi, dan energi kinetik vibrasi. Jadi ada 3 macam jenis energi kinetik. Hal ini dialami oleh semua partikel gas yang berupa dalam ruang tertutup, merupakan suatu sistem yang kita sebut energi dalam. Nah, selanjutnya bisa dihitung dengan persamaan gas ideal. Selanjutnya, dari persamaan tersebut, ketika disubstitusikan persamaan energi kinetik dalam persamaan gas ideal, maka menghasilkan persamaan berikut. Nah, selanjutnya,
dari penjelasan sebelumnya bahwa tiap partikel memiliki 3 macam gerak akibat besarnya energi kinetik. Nah, ini bisa kita lihat persamaannya. Ketika persamaan ini ternyata energi kinetik translasi pada tiap komponen besarnya sama. Yaitu dari persamaan ini, hal di atas sesuai dengan prinsip Eka partisi. Energi yang menyatakan energi merupakan kelipatan bulat dari 1/2 kT. Nah, kita ketahui bahwa gerakan molekul gas bisa secara translasi, vibrasi, dan rotasi. Nah, adapun contoh soalnya bisa kita kerjakan. Nah, misalnya saya pilih A, oh jawabannya salah. Kemudian saya pilih B, salah. Untuk melihat kuncinya bisa kita tekan. Nah, inilah kunci jawaban. Untuk lanjut soal selanjutnya, seperti itu juga. Nah, kita bisa lihat kuncinya seperti ini. Kemudian selanjutnya salah. Jadi kita lanjut untuk mencari. Jadi ini kunci. Jadi media yang saya buat. Jadi ada contoh soalnya, ada kunci jawabannya. Ya, selanjutnya nomor 4. Nah, begitupun sampai selanjutnya. Kemudian ada tes yang saya sediakan untuk melihat mengevaluasi materi yang saya buat. Jadi bisa kita lihat, kita kerjakan nomor 1 sampai selanjutnya. Nah, bisa kita lihat hasil evaluasinya. Nah, jawaban benar tidak ada, kemudian jawaban salah 4, kemudian nilai Anda 0. Berarti Anda harus mengulang pekerjaan ini. Nah, demikian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.